Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Faruk Al-Fauzi, NPM B1A022348, kelas C pidana. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sejarah lahirnya Hukum Pidana Internasional. Hukum Pidana Internasional lahir sebagai respon atas ketidakberdayaan hukum nasional untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa dan sulit untuk terhukum agar terwujud keadilan pidana internasional. Yang selanjutnya yaitu kriminal. Kriminal dapat diartikan sebagai suatu proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai tindak pidana yang biasanya disahkan dalam suatu undang-undang. Alasan atau syarat suatu tindakan dikriminalisasi bukan sekadar karena tindakan tersebut dilarang dalam hukum nasional suatu negara. Namun, tindakan tersebut harus bisa diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada tingkat internasional pengkriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh individu baru mulai berkembang pada era 90-an. Sebelum era tersebut, aturan hukum internasional berkenaan dengan tindak pidana tertentu masih menekankan pada kerjasama antar negara atau mencegah dan menghukum jenis tindakan pidana tertentu. Definisi dan batasan kejahatan internasional. Pada awal abad ke-20, masyarakat internasional mulai mengakui bahwa terdapat jenis-jenis tindak pidana tertentu yang hanya bisa dicegah melalui kerjasama internasional antar negara, sehingga pengaturannya dituangkan dalam perjanjian multilateral. Kejahatan bisa dilakukan oleh sekelompok orang hingga organ negara yang mencakup kejahatan pemalsuan mata yang hingga perbudakan, bahkan genosida. Misalnya yaitu Konvensi May. Yaitu di dalam Konvensi May menentang perbudakan tahun 1926. Konvensi penekanan pemalsuan mata uang tahun 1929. Konvensi menentang genosida tahun 1948. Konvensi Vaneva tentang perlindungan tentara pada konflik bersenjata di darat, laut, dan perlindungan penduduk sipil 1949. Konvensi menentang penyiksaan CAT tahun 1984-86. Konvensi larangan perdagangan narkotika tahun 1988 serta Konvensi kejahatan transnasional yang terorganisir tahun 2000. Kejahatan-kejahatan tersebut diistilahkan sebagai trade-based crimes. Perjanjian internasional yang mengkriminalisasi kejahatan tersebut mewajibkan negara pihak untuk membuat peraturan perundangan yang mengkriminalisir tindakan tersebut. Dan kedua, untuk mencari, menghukum atau mengekstradisi pelaku. Dengan demikian, peran hukum internasional berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut adalah sebagai alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan yurisdiksi pidana dari negara-negara dan mendorong kerjasama antar negara. Mekanisme yang menggantungkan sepenuhnya pada kerjasama antar negara tersebut kemudian dikenal dengan mekanisme tradisional. Latar belakang lahirnya mekanisme tradisional ini dikarenakan terdapat kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum suatu negara dan bersifat privat, namun berdimensi. Lahirnya tradisional ini dikarenakan kejahatan antar negara tidak berhasil dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ketika dihadapkan pada jenis kejahatan berdimensi internasional tertentu di mana negara kerap kali enggan untuk menegakkan hukum nasionalnya.
Hal ini dikarenakan jenis kejahatan tersebut biasanya berkaitan dengan state criminality, di mana pelaku kejahatan tersebut kerap kali melibatkan organ negara, langsung atau tidak langsung. Kejahatan yang melibatkan negara, state criminality, kerap memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban negara untuk menuntut pelaku. Larangan melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, pemberlakuan amnesti, kekebalan bagi pejabat negara, hingga tidak memadainya hukum nasional untuk mengadili pelaku seringkali dijadikan alasan negara untuk memenuhi kewajiban penuntutan pelaku kejahatan yang melibatkan negara. Akibatnya, kejahatan luar biasa tersebut dibiarkan tidak terhukum dan menciptakan iklim impunitas yang mendorong masyarakat internasional untuk membuat sebuah pengadilan pidana internasional agar dapat langsung mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal inilah yang menjadikan alasan lahirnya pengadilan-pengadilan pidana internasional seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Mahkamah Nuremberg hingga ICC dapat dimaknai sebagai wujud respon masyarakat internasional atas terjadinya kejahatan-kejahatan luar biasa yang melibatkan negara dan keinginan untuk menghapuskan impunitas. Hal ini dapat dilihat dari jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan-pengadilan tersebut, yang kurang lebih sama, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi, meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda. Mahkamah Nuremberg dan Tokyo menggunakan istilah major war criminals, sementara ICTY dan ICTR menggunakan istilah serious violation dan ICC menggunakan istilah the most serious crime. Hingga saat ini, Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC merupakan satu-satunya perjanjian multilateral yang paling komprehensif mengatur jenis-jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional tersebut. Meskipun hal ini tidak serta-merta mengartikan bahwa kejahatan internasional hanya terbatas pada apa yang diatur dalam pasal 5 Statuta Roma. Definisi serta batasan dari kejahatan tersebut pada akhirnya turut mengalami perkembangan berdasarkan praktik pengadilan-pengadilan pidana internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut juga dikenal dengan istilah tribunal crimes, karena merupakan yurisdiksi dari pengadilan pidana internasional. Beberapa sarjana bahkan menyebutkan dengan istilah pure international crimes, kejahatan internasional yang murni, atau core international crimes, kejahatan internasional inti. Alasannya, istilah pure merupakan karakter dan unsur-unsur dari kejahatan tersebut, yang mana unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu unsur-unsur yang murni lahir dari hukum internasional, termasuk institusi penegakannya yang lebih condong pada mekanisme internasional. Adapun condong pada mekanisme internasional tersebut, dengan kata lain, kejahatan yang berdimensi transnasional lain secara fundamental dianggap paling memenuhi karakter internasional dalam arti yang sesungguhnya sehingga layak dikriminalisasi secara internasional. International crimes proper. Sayangnya hingga saat ini tidak ada satu perjanjian internasional pun yang mampu memberikan definisi dan batasan kejahatan internasional yang komprehensif dan diterima secara universal. Instrumen HPI yang saat ini ada hanya mampu memberikan definisi dan unsur-unsur dari setiap kejahatan tanpa berhasil membuat definisi dan batasan dari kejahatan internasional itu sendiri. Upaya untuk membuat
definisi yang komprehensif selalu menemukan kendala, khususnya berkenaan dengan penentuan batasan suatu kejahatan, dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Syarat keterlibatan negara dalam bukunya International Criminal Law menyatakan bahwa kejahatan internasional lahir dari terpenuhinya 4 unsur di bawah ini, yakni A. Adanya pelanggaran terhadap aturan dari hukum kebiasaan internasional yang lahir dari atau diakui oleh perjanjian internasional. Yang B atau yang kedua yaitu aturan tersebut bertujuan untuk melindungi nilai yang penting bagi masyarakat internasional secara keseluruhan sehingga berakibat mengikat semua negara termasuk individu di dalamnya. Kemudian yang ketiga atau yang C yaitu adanya kepentingan universal dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Dasar terjadinya kejahatan tersebut cukup menjadi dasar semua negara untuk menuntut dan mengadili pelaku. Yang keempat atau yang ke D yaitu tidak ada imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara, baik de jure maupun de facto, dari yurisdiksi pidana negara asing. Batasan case di atas memperlibatkan bahwa definisi kejahatan internasional dapat dilihat dari tujuan pengkriminalisasinya, sehingga membedakannya dengan kejahatan yang hanya berdimensi transnasional. Kejahatan internasional ditunjuk untuk melindungi nilai-nilai universal semua negara, sementara kejahatan yang berdimensi transnasional hanya untuk mendorong kerjasama negara untuk menghukum tindakan tersebut. Dengan demikian, kejahatan internasional yang murni dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional keseluruhan, atau crimes against international. Sementara kejahatan transnasional dapat dimaknai sebagai kejahatan terhadap negara, atau crimes against state. Hal ini yang menjadikan mekanisme penegakan HPI secara tradisional, yakni yang hanya bersandarkan sepenuhnya pada kerjasama antar negara, seringkali tidak berhasil. Kemudian yaitu untuk membedakan kedua jenis kejahatan internasional di atas ternyata tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran nilai universal. Hal ini dikarenakan kejahatan yang tidak berdimensi atau berdimensi internasional. Adapun misalnya pembunuhan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyentuh hati nurani manusia secara universal. Dengan kata lain, hal utama yang menjadi pembeda antara kejahatan internasional murni dengan kejahatan berdimensi transnasional adalah apakah nilai tersebut dilanggar oleh individu kepada individu atau oleh negara langsung atau tidak langsung kepada individu, khususnya warga negaranya. Oleh karenanya, Case menyatakan ada 2 unsur yang menjadikan kejahatan internasional proper atau layak, yakni adanya tindakan yang dilakukan oleh organ negara atau individu perseorangan, baik A. berhubungan dengan sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, atau ketika tidak ada sengketa bersenjata. Yang B yaitu memiliki dimensi politik atau ideologi, atau setidaknya berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perilaku pemegang kekuasaan baik negara atau kelompok non-negara yang terorganisir. Dengan demikian, sekalipun kejahatan dilakukan oleh individu perorangan, namun kejahatan tersebut harus terkait dengan kebijakan negara atau menjadi bagian state criminality. Akibatnya, unsur ini mengecualikan semua kejahatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Meskipun dimensi transnasional
misalnya perdagangan anak dan wanita, narkotika, penyeludupan manusia, bahkan pembajakan atau piracy. Selain dianggap sebagai kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, piracy juga dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran nilai universal. Sekalipun piracy telah dianggap sebagai salah satu kejahatan internasional yang paling tua. Case berpendapat bahwa yang dilanggar oleh piracy bukanlah nilai bersama, common value, karena tujuan penangkapan pelaku tersebut lebih kepada pengamanan kepentingan bersama di laut lepas dan bahaya dan kerugian akibat kejahatan piracy. Berdasarkan uraian di atas, sekalipun belum terdapat definisi dan batasan dari kejahatan internasional yang diterima oleh universal, praktik HPI memperlihatkan adanya tindakan-tindakan tertentu menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional dikarenakan tindakan-tindakannya tersebut melanggar nilai-nilai universal yang dilindungi oleh masyarakat internasional, di mana penegakan dan hukum nasional seringkali menemukan hambatan dan kesulitan. Hambatan itu diantaranya adalah fakta pelaku sebagai pemimpin atau organ negara menimbulkan ketidakmungkinan hukum nasional mengadili pemimpinnya sendiri. Akibatnya, unsur ketertiban negara bisa dianggap sebagai salah satu batasan suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan menjustifikasi penerapan HPI. Yang kemudian, untuk menghindari pemahaman yang salah antara kejahatan internasional dan kejahatan yang hanya berdimensi transnasional, kemudian menggunakan kejahatan internasional inti. Yang kedua, tindak pidana dalam hukum nasional dan hukum internasional. Salah satu yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan batasan kejahatan internasional inti adalah mengenai keharusan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dikriminalisir dan hukum nasional dan hukum internasional. Misalnya, berdasarkan hukum internasional, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai universal yang tercermin baik dalam perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Dan berdasarkan hukum nasional, tindakan tersebut melanggar hukum pidananya. Namun demikian, praktek pengadilan pidana internasional memperlihatkan beberapa kejahatan internasional inti yang ternyata tidak kriminalisasi oleh hukum nasional, misalnya larangan menggunakan jenis senjata tertentu dalam sengketa bersenjata internasional, atau juga larangan menyerang penduduk sipil secara membabi buta. Yang ketiga, selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang sejak awal tidak pernah dikriminalisir oleh hukum nasional. Kejahatan itu pertama kali diciptakan oleh Mahkamah Nuremberg, sehingga mengkriminalisirnya langsung oleh hukum internasional. Uraian di atas memperlihatkan bahwa sekalipun kejahatan internasional inti belum memiliki definisi dan batasan yang diterima oleh universal, kejahatan-kejahatan ini memiliki standar khusus yang menjadikannya layak untuk dikriminalisasi secara internasional. Yang selanjutnya yaitu setelah sejarah pidana hukum internasional, yaitu unsur internasional dari kejahatan internasional. Inti standar suatu kejahatan agar layak dikriminalisasi secara internasional selain dapat dilihat dari unsur adanya keterlibatan negara, juga dapat dilihat dari adanya unsur internasional yang menjadikannya luar biasa dan dianggap melanggar nilai universal. Berikut akan diuraikan unsur-unsur internasional dari setiap kejahatan internasional. Intinya tersebut, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta kejahatan agresi. Yang pertama yaitu kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan kekerasan bersenjata antara dua negara atau lebih yang juga dikenal dengan istilah konflik bersenjata internasional. Hukum nasional dan hukum militer negara-negara sejak abad ke-18 sudah banyak mengatur mengenai hak pihak peserta konflik
bersenjata untuk mengadili tentaranya sendiri yang telah melakukan pelanggaran hukum perang. Sementara itu, bagi kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara musuh, kewenangan pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili hanya terbatas pada saat perang terjadi di wilayah atau di wilayah pendudukan. Perjanjian Damai Versailles tahun 1919 adalah aturan hukum internasional pertama yang secara lugas mengakui hak pihak peserta konflik bersenjata untuk mengadili individu yang berasal dari negara musuh yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang. Selanjutnya, kejahatan perang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya tahun 1977. Tidak semua pelanggaran yang terjadi saat konflik bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang. Konvensi Jenewa menggunakan istilah Grave-Brighouse pelanggaran berat untuk mendefinisikan kejahatan perang, yakni Grave-Brighouse. Dalam kasus tadi ICT, hakim menjabarkan bahwa kejahatan perang harus memenuhi unsur-unsur berikut. A. Pelanggaran serius dari aturan hukum internasional yang melindungi hak-hak yang penting yang diatur dalam perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional. Pelanggaran serius tersebut harus menimbulkan konsekuensi yang berat. Yang ke-C, pelanggaran tersebut melahirkan pertanggungjawaban pidana individu bagi pelaku. Unsur-unsur tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa batasan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu pelanggaran dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Dengan kata lain, fakta bahwa seorang tentara mencuri sepotong roti dari penduduk sipil saat di situasi sengketa bersenjata tidak cukup menjadikan tentara tersebut dianggap melakukan kejahatan perang, karena terpenuhnya unsur serius. Selain itu, kejahatan perang harus menjadi saat situasi konflik bersenjata internasional atau non-internasional, serta target atau korban kejahatan ini adalah mereka yang dilindungi protected person. Konvensi Jenewa menjelaskan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata adalah tentara musuh yang luka, sakit, dan menyerah atau tawanan perang, serta penduduk sipil musuh. Artinya tidak semua penyerangan kepada penduduk sipil walaupun terkena dampak dalam konflik bersenjata akan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan ini juga sudah menjadi yurisdiksi Mahkamah Internasional sejak Mahkamah Nuremberg hingga ICC. Situasi konflik bersenjata khususnya antar negara menjadikan kejahatan ini memenuhi unsur internasional dikarenakan adanya keterlibatan negara termasuk organ. Dalam hal ini tentara dalam tindakan kejahatan ini. Dua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda halnya dengan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lahir dari hukum pidana nasional, namun sejak awal dikriminalisasi secara langsung oleh hukum internasional. Statuta International Military Tribunal tahun 1945 sebagai dasar pendirian Mahkamah Nuremberg. Selanjutnya, Nuremberg Charter 1945 merupakan instrumen hukum tertulis pertama di dunia yang mengkriminalisir kejahatan ini. Namun jika menilik jauh ke belakang, sejarah memperlihatkan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan sudah lahir sejak deklarasi bersama antara pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 28 Mei 1915 yang mengutuk pembunuhan massal orang-orang Turki keturunan Amerika di Turki. Pemerintah Turki saat itu dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan yang dicabut sebagai kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan. Kejahatan ini kemudian menjadi salah satu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Nuremberg pasca Perang Dunia II. Hal ini dilatar belakangi dari Konvensi Den Haag tahun 1999 dan 1907
pengalaman dan praktek pasca Perang Dunia I serta deklarasi Sekutu ketika Perang Dunia II. Mencantumkan jenis kejahatan ini dalam Nuremberg Charter 1945 merupakan hal yang kontroversial. Pihak sekutu dianggap telah melanggar prinsip legalitas dan non-rekreatif dalam hukum pidana dikarenakan ketidakadaan hukum positif. Sebelumnya yang mengkriminalisasi kejahatan ini berbeda halnya dengan kejahatan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa sejak lama. Sebagai jalan tengahnya, perumusan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Nuremberg Charter 1945 akhirnya dikaitkan dengan situasi konflik bersenjata antar negara yang telah diatur oleh Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan berperang sehingga tidak dianggap melanggar hukum prinsip legalitas. Dalam menjawab tuduhan tim penasihat hukum bahwa hukum ex post facto telah melanggar hakim, Mahkamah Nuremberg menyatakan bahwa the charter is not arbitrary excess of power on the part of victorious national. Definisi ini berkembang seiring lahirnya pengadilan pidana internasional, baik ada HOC maupun permanen setelah Mahkamah Nuremberg. Namun, berbeda halnya dengan kejahatan perang. Tidak ada satu perjanjian internasional yang secara khusus mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini tidak mengartikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Kriminalisasi kejahatan ini berkembang dalam praktek hukum pidana internasional pasca Mahkamah Nuremberg dan memperlihatkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Setelah lebih dari 70 tahun sejak dicantumkannya kejahatan ini dalam Piagam Nuremberg, masyarakat internasional akhirnya akan segera memiliki sebuah konvensi khusus yang melarang kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejak tahun 2017, International Law Commission ILC telah mengadakan sidang untuk merumuskan konvensi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Hingga saat ini, ILC telah mengadakan 5 kali pertemuan dan sempat tersendat karena kasus pandemi COVID-19. Pertemuan yang ke-6 rencananya akan diadakan pada tahun 2021. Definisi dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri tidak berbeda dengan definisi yang ada dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional sebelumnya, termasuk Statuta Roma, sehingga ILC dianggap mengkodifikasi praktek dari HPI. Pada tahun 2019, ILC menyelesaikan final draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity. Perbedaan utama kejahatan ini dari kejahatan perang adalah target atau korban. Kejahatan perang, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, mensyaratkan korbannya adalah musuh baik penduduk terhadap prinsip hukum internasional tentang larangan menggunakan kekan. Piagam PBB teradita sebagai diatur dalam pasal 2 Piagam PBB. Pelanggaran PRIS ini mengakibatkan pertanggungjawaban negara dengan konsekuensi lebih bagi negara penyerang, namun tindakan ini belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi karena unsur skala yang besar serta akibat yang serius belum terpenuhi. Berbeda halnya dengan penyerangan menara kembar di New York, Amerika Serikat tanggal 19 September 2001 di mana tindakannya tidak dapat dikategorikan pelanggaran pasal 2 Piagam PBB karena pelaku harus negara namun memenuhi unsur kejahatan internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan agresi yang melahirkan pertanggungjawaban individu. Sebagai sebuah tindak pidana, individu yang diduga melakukan kejahatan agresi harus memenuhi unsur subjektif dalam bentuk niat. Artinya, pelaku harus berniat untuk merencanakan serta atau melakukan tindakan agresi dan sadar akan akibat dari tindakan tersebut. Selain itu, orang yang hanya sekedar mengetahui rencana dari pelaku dan menginginkan pelaku tersebut mencapai tujuan dari kejahatan juga
harus ikut bertanggung jawab secara pidana. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.